So, guten Abend von Deutschland. Guten Abend aus Deutschland. Artinya, masih dengan tema yang sama tentang kesehatan. Dan kali ini kita akan ngobrol santai dengan kakak yang pengalamannya udah lebih banyak dan panjang dan dalam lagi tentang keperawatan baik di Indonesia maupun di Jerman. Langsung aja kita sapa dengan Kak siapa namanya? Kak siapa ya? Joanna Liberty aja. Siap. Joanna. Kak Joanna ya. Kak Joanna udah gimana kabarnya nih sekarang nih? Kabarnya baru pulang kerja. Rudin. Barusan makan. Baik-baik aja ini. God sayang. Kita semua udah alumni Koronces ya. Alumni Corona. Pernah positif gitu ya? Iya bener-bener. Masih dalam masa pandemi nih. Baik Kak, langsung aja. Ya sih. Gimana nih Kak? Menurut Kakak perbedaan, kita masih ngobrol tentang dunia keperawatan ya Kak ya. Jadi gimana sih perbedaan keperawatan atau sekolah perawat di Indonesia dan di Jerman? Kakak kan sudah pernah pengalaman ya Kak ya? Mungkin bisa diceritain. Perawat di Indonesia tuh seperti apa? Sekolah perawat di Indonesia? Perbedaannya banyak dari banyak faktor sih ya. Kalau di Indonesia sendiri sih, kalau pengalaman aku sendiri, aku kan di rumah sakit swasta ya di Indonesia, di Banjarmasin lebih tepatnya. Itu rumah sakitnya rumah sakit Katolik, tapi kurang lebih kayak di Jerman juga. Jadi kayak disiplinnya itu juga disiplin yang rambut harus diikat, terus baju yang harus seragam, yang rapi, yang bersih kayak gitu. Dan baju juga kita sediain sendiri, beli sendiri gitu-gitu. Sedangkan kalau di sini kita kan disediakan sendiri, terus ada tempatnya sendiri gitu. Pokoknya segala sesuatunya udah disiapin gitu kalau di sini. Terus kalau dalam hal kebersihan keperawatannya sendiri juga di Indonesia sendiri kan nggak boleh yang ada tato, terus juga nggak boleh yang rambutnya warna-warni. Kalau di sini mah egal kan, terserah gitu. Nah kalau dalam perawatannya sendiri sih pelayanannya kurang lebih ya sebenarnya. Cuman yang aku lebih banyak culture shock itu di awal-awal tahun aku datang ke Jerman, itu lebih ke budayanya. Jadi kan ya namanya bidang keperawatan atau mempelajari tentang manusia dalam segi psikiosi gitu-gitulah intinya. Jadi semua hal aspek yang di dalam manusia itu juga harus kita pelajarin kan. Nah dalam salah satunya itu kebudayaan. Dalam budaya kita tahu gimana cara untuk menangani pasien, gimana cara untuk mengerti kenapa dia berpikir seperti ini, padahal rasionalnya tidak gitu. Karena di Indonesia sendiri kan kita percaya sesuatu hal yang nggak ada rasionalnya ya kadang ya. Betul. Gitu. Jadi iya di sini juga ada, cuman kayak lebih ke rasional banget gitu. Betul. Nah lebih ke situnya sih. Kayak misalnya aja aku nggak tahu ya kalau aku kemarin waktu positif corona aja itu aku demam, aku batuk, aku punya simptom kayak gitu. Tapi aku nggak dikasih obat sama dokter ya. Sama sekali nggak ada kan. Sama bener. Nah waktu itu aja deh, contoh yang bisa kita ambil misalnya dari corona ini. Yang kemarin aja aku sakit itu benar-benar nggak ada obat. Mama aku aja tuh kaget, padahal orang Indonesia kalau corona obatnya segudang loh. Makanya kaget kan mereka. Nah di situ aja kita udah tarik kesimpulan lah perbedaannya itu gitu. Kalau di sini lebih ke percaya pada tubuh sendiri, terus lebih kayak rasionalnya tuh dapat banget gitu. Menurut aku sih secara allgemein ya, secara garis besar sih seperti itu. Gitu. Tapi kalau di Indonesia lebih kayak dikit-dikit obat gitu. Jadi kayak badannya itu nggak dibiarin untuk berkembang, nggak dibiarin berlatih gitu. Jadi imunnya manja. Kalau bahasanya ya. Betul. Itu sih satu dari antara banyak hal yang aku kaget gitu. Kok nggak dikasih obat sih? Kok gini sih gitu. Kayak itu
awal-awal tuh kayak gitu. Jadi berasa apa ya, berasa bukan percuma sih, lebih kayak berasa kurang banget belajar selama bertahun-tahun di Indo tuh ketika datang di Jerman, karena kembali lagi budayanya, kulturnya, iklimnya semuanya kan beda, dan kesehatan itu berawal dari semua itu gitu. Betul. Gitu. Terus kalau gini Kak, dari sistem pendidikan aja ya Kak ya. Kalau di Jerman tuh kan kita masih sekarang ini masih Ausbildung ya, keperawatan kebanyakan. Di Indonesia gimana Kak? Dulu harus gimana kalau perawat? Kembali lagi ya, kalau ini banyak banget ditanyain sama teman-teman perawat di Indonesia, terutama teman-teman aku di Banjarmasin ya. Lebih kayak gini loh, kenapa aku ngambil 3 tahun lagi di Jerman? Maksudnya kamu nggak bisa langsung aja gitu kan, langsung jadi perawat? Bisa, cuma tantangannya gede banget waktu itu. Jadi awal tahun 2016 kan aku au pair tuh, au pair Mädchen kan. Terus setahun pas tahun, jadi Januari awal 2017 aku lanjut FSJ. Padahal FSJ, maksud aku adalah aku pengen lanjut FSJ saat itu setahun dulu untuk fokus ke bahasa nih. Betul. Karena kalau au pair Mädchen kan bisa belajar bahasanya cuma bahasa basic nih, bahasa keluarga doang, anak-anak doang kan. Jadi nggak kurang berkembang lah gitu. Nah kalau di FSJ kan kayak udah terjun magang, kerja, tapi bukan kerja yang beneran kerja ya, itu kayak volunteer gitu, sukarelawan. Dan kesempatan untuk banyak belajar bahasanya tuh sebenarnya banyak. Cuman kebetulan ternyata ketika dijalanin ya FSJ ini, apa yang direncanakan, apa yang dijalankan itu terkadang memang planning sama kenyataan itu berbentur gitu kan. Ternyata secapek itu loh kerja. Bener. Iya kan. Terus habis itu ngatur waktunya kacau banget aku. Habis itu nabungnya juga ternyata masih suka bolong-bolong gitu, karena ternyata waktu aku FSJ cari informasi untuk lanjut Anerkennung namanya. Anerkennung itu menyetarakan ijazah sarjana dari perawat di Indo untuk bisa disetarain di sini, itu namanya Anerkennung. Nah di sini ternyata persyaratannya saat itu adalah tidak menerima STR, tapi harus B2, harus bayar kalau nggak salah tuh 500 atau 600 euro gitu. Which is aku waktu itu duit nggak sebanyak itu ya, walaupun bisa nabung berapa bulan, cuman volunteer woy, 360 per bulan, tapi kan harus bayar makan, harus bayar transport segala macem, jadi suka kurang gitu. Jadi waktu itu kendalanya lebih ke situ, udah bahasa belum nyampe ya, harus bayar lagi kan ujian-ujian segala macam. Terus juga itu ijazah segala macam untuk login dan untuk translate segala macam juga butuh duit. Makanya waktu itu aku pikir udahlah gitu, jalanin aja. Dan visa aku juga cepat banget gitu loh. Mau ganti gitu, bingung mau digantiin apa, Anerkennung aja juga segala sesuatunya belum siap kan. Jadi daripada bunuh diri nggak jelas bahasanya nih ibaratnya, ya udah aku ngambil Ausbildung. Nanti mungkin di pertengahan Ausbildung aku mau keluar, rencananya sih gitu ya. Tapi terlanjur waktu Ausbildung kemarin, akhirnya aku pikir ya udahlah lanjutin aja karena tanggung gitu. Kan ya udah karena tanggung, dan visa aku juga sayang gitu kalau misalnya dirubah lagi, pulang lagi dari awal, ya udahlah gitu. Jadi anaknya nggak mau ambil pusing gitu sama aku. Nah jadi perbedaannya kembali lagi ke pertanyaannya, Ausbildung di sini itu tuh sebenarnya apa ya? Kalau misalnya nih aku nih lulus Ausbildung, ijazah Ausbildung aku bawa ke Indonesia, itu nggak diterima loh, Miss. Itu bukan kategori sarjana, bukan kategori D3. Karena di sini nggak ada yang namanya D3 gitu. Betul. Jadi nggak bisa nih kalau ijazah Ausbildung dibawa ke Indo terus bawa kerja jadi perawat di Indo, nantinya tuh nggak bisa. Cuma bisa di Jerman doang gitu. Itu bedanya. Tapi kalau S1 dari Indo terus dibawa ke sini, terus kita anerkan nih misalnya disetarain, jadi S1-nya tetap diakui gitu. Jadi kita bisa lanjut ke S2. Itu bedanya. Jadi kalau kayak kayak SMK kali ya.
kalau misalnya ditanya orang Indonesia tuh suka bingung jawabnya apa gitu. Karena apa ya, nggak sama gitu loh, mau disamain dengan apa, di Indo tuh nggak ada yang sama. Bener. Semuanya tuh kayak ada bedanya ya kan. Aku aja masih bingung gitu jelasin antara Realschule, Gymnasium gitu-gitu, sama apa lagi. Ya banyak banget kan di Jerman yang kayak setara SMA aja. Kalau kita kan SMA, SMK. Di sini ada Gymnasium, Realschule, inilah itulah, ya ampun. Padahal setara SMA aja lah. Gitu, makanya apa ya, nggak bisa disama-samain. Intinya Ausbildung itu adalah pembekalan tenaga kerja aja, tapi bukan yang kayak S1 gitu, nggak sama, beda, jauh banget bedanya malah. Meskipun materinya gitu ya, meskipun kuliahnya tetap gila-gilaan ya, materinya banyak banget kan ya. Secara materi sih, aku kan kalau di Indo perawatan allgemein ya, maksudnya perawatan umum gitu. Kalau di sini kan Ausbildung aku ambil kayak ibaratnya tuh terfokus hanya untuk Altenpfleger ini tuh kayak perawat lansia, jadi cuma lansia doang. Jadi penyakit-penyakit yang sering keluar atau sering terjadi sama lansia-lansia yang ada di Jerman. Gitu, jadi kayak lebih fokusnya ke situ sih. Kalau Krankenpflege aku nggak tahu ya, karena aku nggak sekolah di sini, jadi nggak ngerti sebanyak apa dan apa aja. Tapi yang setahu aku, teman-teman aku yang lain juga yang yang sudah ambil Krankenschwester, Krankenpflegerin dan segala macam itu banyak juga dari materi-materi pembelajarannya, dan kurang lebih lah kalau aku bilang sama orang Indo juga. Cuma yang membedakan itu tadi, beberapa hal tentang budaya dan segala macam yang kita sendiri kayak bingung gitu. Kita aja masuk angin cuma minum teh gitu misalnya, atau kerokan gitu kan. Kalau di sini malah nggak ada, malah dibiarin aja udah. Kayak nggak ada aja gitu kan. Masuk angin apaan itu, penyakit ya, nggak ada, nggak nyakuin. Erkältung masuk angin bukan? Kenapa? Erkältung masuk angin bukan? Erkältung itu lebih ke flu sih. Ke flu, oke. Gejalanya lebih ke flu. Kalau masuk angin tuh lebih kayak ke badan tuh kayak aduh nggak enak deh. Pokoknya kayak aduh, gimana yang jelasinnya? Susah ya namain katanya. Gitu. Oke. Tapi emang kayak di Jerman tuh kan kayak Ausbildung kan untuk semua pekerjaan yang pas sekolah, untuk semua pekerjaan kan ada Ausbildungnya. Kayak orang yang friseur atau apa sih bahasa Indonesianya, orang yang potong rambut, itu kan mereka perlu sekolah 3 tahun kan? Aku kurang tahu sih berapa tahunnya, tapi ya memang ada kayaknya lebih dari setahun. Terus kayak Metzger, terus orang bikin bakery gitu, atau orang yang jualan daging, terus orang yang bikin roti-roti gitu kan, mereka juga sekolah 3 tahun kalau nggak salah ya. Ya itu Verkauferin dan segala macam. Bener-bener, jadi memang Ausbildung tuh khas banget Jerman ya. Pendidikan kayaknya udah lama banget juga pendidikan macam ini di Jerman. Dan kita berdua baru tahu ya tentang Ausbildung. Baru di Jerman baru tahu ternyata ada program Ausbildung ini juga. Kakak taunya dulu sebelum kesini udah tahu belum ada program ini? Udah tahu, aku malah belum. Aku datang tuh dengan penuh segala strategi, cuman pas datang di sini dan menjalani, ya sekali lagi harapan dan kenyataan itu berbeda jauh. Benar. Dan kadang kan gitu ya, maksudnya kita harapnya kayak gini, kita plan nih 1, 2, 3, 10 sampai itu. Ternyata yang datang malah ya kenyataan ya kita nggak pernah bisa tahu kan. Betul. Ya ternyata dalam perjalanan dari 1 ke 10 baru ke 5 baru ke 4 gitu kan. Jadi ya sudahlah gitu kan. Jadi awal datang itu udah tahu, aku udah tahu Obermädchen itu apa, Efficient itu apa, Ausbildung itu apa. Karena dulu itu memang nggak sebanyak sekarang ya informasi ya soal gimana cara luar negeri loh ya, bukan ke Jerman doang. Jadi informasi dulu tuh sedikit banget, dan orang masih zaman booming-boomingnya blog. Dan aku tuh suka
suka baca blog gara-gara Raditya Dika dulu intinya. Ya gara-gara itu aku suka baca, aku suka nulis waktu itu ya, waktu zaman SMA. Nah terus baca-baca lah itu, ternyata ada yang ya dulu kan aku nggak terlalu ngerti bahasa Jerman, cuman makan telan aja semua informasi itu, oh ini gitu. Habis itu tahu lah artinya, jadi open mention habis itu kayak gini kerjanya setahun, terus ini nanti habis itu bisa lanjut FSO, habis itu nanti Ausbildung, udah setahu itu doang. Sisanya aku nggak tahu gimana caranya jadi perawat di Jerman yang langsung anerkennung tuh nggak tahu. Aku tahunya pas udah FSO di sini. Itu pun aku tahu dari kenalan dari Bonn. Jadi ada orang Medan, dia juga D3 keperawatan. Waktu itu dia mau anerkennung nggak bisa, karena ternyata D3 di sini nggak dianggap. Gitu. Tapi dia udah tahu gimana caranya, segala macam. Pas dia bilang ya udahlah Ausbildung aja Jo gitu kan, ngomong ke aku kenapa harus Ausbildung, karena persyaratannya ngeri banget, dia bilang gitu ya, duit lah ya, bahasa lah gitu. Lo udah siap segala-galanya? Ya belum sih, cuman ya nanya dulu. Ternyata memang nggak sejauh itu, aku belum siap gitu. Makanya waktu itu sudah tahu, cuman ya udah untuk sendiri aja gitu. Okay. Kalau di Indonesia itu Kak, sekolah keperawatan atau itu tuh kita langsung kayak kalau mau jadi perawat jiwa langsung masuknya di mana gitu, atau itu juga masih allgemein gitu? Kalau di sini kan dulu sebelum kurikulum yang 2020 kan ada kayak Kinderkrankenpflege atau perawat untuk anak-anak, perawat untuk lansia, dan ada juga yang memang perawat khusus untuk umum. Gimana Kak kalau di Indonesia Kak? Kalau di Indonesia itu yang khusus cuman perawat gigi ya. Oke. Jadi kayak dokter umum gitu. Kayak dokter juga dokter umum dulu, baru dia ngambil spesialis, baru dia bisa kemana dia mau gitu, sesuai dengan background yang diambil. Spesialis juga nggak sebentar ya, itu 2 tahun 3 tahun gitu. Jadi lama itu. Nah sama perawat juga gitu, skemanya juga gitu. Jadi kita ambil umum dulu. Kalau sekarang sih harus ngambil ini ya, sekarang D3 udah nggak terlalu ini di apa sih namanya, nggak terlalu diambil lagi karena sekarang udah S1, harus S1. Jadi S1 dulu 4 tahun, 1 tahun terus nurse, profesi gitu. Jadi kayak apa ya, nurse muda kita sebutnya, perawat yang habis lulus sarjana terus ngambil profesi ini sebutnya nurse muda. Nah kalau dokter juga gitu kan, dokter sarjana kedokteran belum dipanggil dokter. Nanti pas udah dia ngambil DM dokter muda, baru dia bisa disebut dengan dokter gitu. Nah, sama juga. Jadi di Indo itu semua itu harus umum dulu, baru spesialis, kecuali dokter gigi dan perawat gigi itu udah beda jurusan. Kalau di sini tuh kan memang bukan pendidikan yang akademis, pendidikan yang formal akademik gitu loh, ngerti nggak? Benar. Kalau di sini ini lebih kayak pembekalan doang menurutku. Pembekalan doang. Jadi ya itu, di sini segala sesuatunya belum dialgemainkan karena mungkin dulu tidak kekurangan mungkin ya, dan orang-orang juga masih tidak se-urgent sekarang, apalagi corona zaman sekarang kan. Jadi makanya kenapa 2020 ini ada program kalian generalistik ya? Itu apa sih? Iya. Generalistik dalam arti dari yang udah spesialis ini malah dijadiin umum gitu, supaya dia nanti masuknya kemana-mananya gampang karena kekurangan pegawai, kekurangan orang. Ya kan? Kalau di Indo beda, kita umum dulu bisa masuk mana-mana, baru lo ngambil di mana lo mau. Gitu. Oke. Beda ininya. Beda kebutuhan kan, negara beda-beda. Bener. Makanya kembali ke kebudayaan dan kebutuhan, kembali lagi ke situ. Gimana Kak, meskipun udah S1 perawat di Indo, apa aja hambatan yang menurut Kakak paling berat sih sewaktu sekolah Ausbildung di Jerman atau menjadi perawat di Jerman ini? Bahasa. Selalu ya Kak, pasti. Selalu lah, itu pasti udah bahasa, terus apa lagi ya. Kalau yang lain-lain tuh tinggal ngikutin sih sebenarnya. Tapi kalau udah bahasanya dari awal udah nggak ngerti dan segala macam, itu udah gross problem lah ibarat. Tapi itu kayak
problem yang benar-benar sebesar itu tuh cuman di bahasanya dulu. Betul. Bahasa. Kalau udah bahasanya bisa, apa-apa tuh bisa ngikutin aja. Betul. Tinggal adaptasi. Kakak dulu Sama masuk ini. syaratnya apa bahasanya buat Ausbildung? Nah, dulu itu rada fleksibel kalau tempat aku dulu tuh. 2000 berapa? 2017 waktu itu aku kayak shock ya, 2018 dia aku Ausbildung. Nah, itu kan persyaratannya harus B1 kan. Nah, satu harus B1. Terus saat itu aku belum ngikutin ujian, tapi aku udah jadi Kursteilnehmerin lah gitu di OHS di Ravensburg saat itu. Nah, terus sampai pokoknya harus bergabung dulu di sini, terus gesprek gitu kan, Vorstellungsgespräch gitu, atau interview sama bosnya. Baru di situ aku mau ngomong sebenarnya kalau aku tuh belum ada ijazah itu sertifikat bahasa B1 seperti yang diinginkan. Ya udah, aku pede aja, kalau saya nggak terima juga ya udah gitu. Maksudnya aku bisa cari yang lain kan. Yang penting pede aja dulu. Benar. Jadi udah pas datang kemarin, waktu itu langsung ditanya macam-macam sih waktu itu ya, soal kenapa harus ambil fashion perawatan lansia, kenapa harus di sini, kenapa harus gitu-gitulah gitu. Pas ngobrol dan segala macam, apa ya, syukurnya tuh aku paham gitu loh. Aku paham yang dia ngomongin apa, terus aku jawab dengan salah kadarnya saat itu. Yang penting dia ngerti apa jawabanku, dia waktu dia nanya aku juga ngerti gitu kan. Jadi feedbacknya tuh lancar, intinya gitu. Terus pas apa namanya, pas sudah selesai Vorstellungsgespräch segala macam, bosnya tuh malah prima, bagus gitu, kayak gitu. Jadi aku kayak, gue habis ngapain kalau bagus gitu kan. Terus habis itu aku bilang lah pada akhirnya kan pas mau pulang, aku bilang persyaratan ini aku belum ada nih, di bahasa aku belum ada nih. Terus dia bilang gini, gak usah dipikirin, gak usah lah, lancar aja udah Vorstellungsgespräch kita gitu. Ya udah aku disuruh pulang, gak diminta sampai aku lulus Ausbildung kemarin juga nggak diminta. Astaga, berarti nggak ada B1 sama sekali berarti ya, keren banget. Aku udah kayak pada akhirnya di tengah perjalanan Ausbildung aku bikin B1. Oke. Untuk jaga-jaga aja, takut ditendang. Bener. Oke. Keren banget. Iya, udah bikin B1. Udah lulus, tapi udah aku keep aja. Takut-takut kalau misalnya dia minta, ya aku tinggal kasih dong. Bener. Gitu. Karena nggak diminta sampai akhir Ausbildung, ya udah. Aku kasih. Keren banget. Jadi sampai sekarang nggak ada keharusan ngasih deh. Keren banget. Tapi persyaratan umumnya memang harus dulu ya zaman aku B1. Kalau sekarang harus B2 ya, kalau nggak salah sih. Di tempatku sih B2. Iya, udah B2. Zaman aku masih B1 sih. Zaman aku ya tua banget. Ya gitu deh. Di tempat kakak yang paling tua, apa ada yang di atas 30 atau 40 umurnya yang sedang Ausbildung waktu itu? Waktu itu angkatan aku tuh 50-50 ya. Ada kubu orang muda, ada kubu yang tua banget gitu. Jadi iya, ada kubu ibu-ibu, ada kubu anak muda. Jadi kadang suka bentrok sih, cuman ya nggak masalah. Maksudnya orang Jerman tuh ya suka debat ya. Jadi suka bentrok di pendapat lah, banyak. Jadi tempat aku tuh paling umur berapa ya, aduh aku kurang tahu sih, tapi itu teman aku banget, teman tempat duduk ya, maksudnya dekat tempat duduk juga, sekitar hampir 60-an lah, 55 umurnya. Mantap. Dekat pensiun loh, dia ngambil Ausbildung, coba lebih gitu. Itu ya, semangat belajarnya keren. Iya, cuma aku nggak ngerti motifnya apa, cuma ya udahlah. Karena apa ya? Ausbildung juga nggak ada batas umur kan ya kak ya? Sejauh yang aku tahu nggak ada batas umur sih. Aku juga tahu. Karena yang kembali lagi ini bukan profil akademik kan? Iya betul. Ini lebih kayak cuman sekedar gitu untuk memenuhi kuota pegawai lah ibaratnya. Iya benar. Yang penting kan tahu pengetahuan ininya, pengetahuan khususnya. Udah.
Jadi aku juga kemarin gitu samping tempat dudukku juga usianya udah ibu-ibu punya anak 5, umurnya di atas 45 tahun lah. Dan itu kadang kalau kita lagi malas belajar tuh kalau ingat beliau itu, aduh beliau aja semangat banget gitu kan. Iya aku juga mikirnya gitu. Dia juga ada teman-teman yang tua-tua tuh biasanya apa ya, suka insecure gitu. Bener. Kamu kan masih muda, selalu gitu ngomongnya. Bener. Tapi giliran kita nilainya di bawah tuh kayak seneng banget lah. Ya udahlah, kasih seneng aja. Aduh. Memang luar biasa banget. Iya kan? Selama ini Kak, selama Ausbildung atau selama di penempatan lah di bangsa mana gitu, di waktu di Stadien gitu ya, ada nggak pengalaman Kakak yang nggak terlupakan gitu? Entah itu pengalaman sesuatu yang wow atau sesuatu yang mungkin yang pokoknya unforgettable moment gitu. Unforgettable moment itu pas awal-awal yang kayak aku bilang, kita kan ada culture shocknya kan pasti. Yeah. Kita kan memakai ibaratnya pakaian dari Indo nih, pakai ke Jerman gitu, kayak nggak sesuai aja. Nggak sesuai sama orang Jerman karena kita masih pakai stylenya Indo gitu, ngerti nggak maksudnya? Jadi apa yang kita punya di kepala itu adalah perspektif kita tentang Indonesia kan, apa Indonesia gitu. Mau ngasih obat pun pikirannya masih Indonesia, mau ngasih makan pun pikirannya masih Indonesia kan. Kalau ngomong nasi nggak kenyang gitu kan. Okay. Nah kalau di Jerman, pas udah di Jerman sendiri aku kaget gitu, kenapa kok alat-alatnya canggih banget ya, kayak tuh ada, aku nggak tahu kalau kamu ya, lifter kalau ngangkat pasien berat tuh yang beratnya 200 kilo 100 kilo gitu, itu di Indo masih pakai cara 4-3 orang tuh, 4-3 orang 1, 2, 3 gitu. Itu additional, tapi kan apa ya, untuk memperhatikan tulang belakang kita, untuk hati-hatinya itu loh kurang gitu. Kalau di Indo masih kayak yang penting terangkat gitu, tapi nggak mikir tentang gimana dia nanti tua gitu. Itu kan. Nah kalau di sini kan nggak, semuanya ada pembelajarannya, kinestetik namanya kan. Nah terus ada alat-alat seperti itu, makanya pas ada alat kayak gitu aku kaget, wah gila. Terus ada keragam transport kan, kalau misalnya datang ke tempat kita tuh kayak, waduh alatnya canggih kayak gitu. Jadi kayak orang katro sih sebenarnya. Cuman ya kapan lagi kan, maksudnya inilah kesempatan dimana kita belajar kalau nggak semua yang kita dapatkan di Indonesia itu udah semuanya gitu. Di tempat lain justru itu nggak penting gitu. Di sini malah apa yang kita belajar di Indonesia mungkin tidak sama gitu. Intinya gimana ya, aku kurang gitu bisa mendeskripsikan. Cuman gini, aku kan sendiri punya bukan alergi sih, apa sih namanya? Kalau di Indonesia tuh namanya, aku nggak tahu ya bahasa Indonesianya, itu kayak biduran gitu. Oke. Tahu nggak biduran? Tahu. Nah itu kan kayak apa? Gatel tapi dia kayak banyak gitu, kayak digigit nyamuk tapi banyak gitu, merah-merah gitu kan. Nah terus di sini namanya apa sih, Suhti atau apa gitu bahasa Jermannya, aku lupa. Nah jadi kalau di Indonesia itu kita pelajarin tentang perubahan cuaca. Biasanya salah satu faktornya itu adalah perubahan cuaca, karena tempat kita kan dari yang musim panas atau musim kemarau ke musim dingin, musim hujan kan. Nah itu dari perubahan yang kayak gitu aja tuh badan langsung gatal-gatal tuh, bereaksi lah ibaratnya. Tapi kan habis itu hilang sendiri. Nah ketika ilmu pengetahuan yang kayak gitu yang udah aku tahu sebelumnya kayak gini ya, gara-gara perubahan cuaca nih, ketika aku datang ke Jerman, itu dibilangnya alergi, tapi bukan karena perubahan cuaca, karena nggak ada yang namanya cuaca itu alergi kan. Gitu banget.
dokternya langsung berpikir rasionalnya kayak gini. Kembali lagi ya, Jerman tuh selalu rasional, logika gitu. Jadi alergi kamu itu nanti kamu akan diambil darah, terus dicocokin sama apa namanya, ditempel-tempelin gitu dengan hal-hal yang berbau di mana kamu kena penyakitnya. Misalnya gini, aku kena alergi, misalnya alergi yang gatal-gatal itu di musim dingin. Di musim dingin itu ada pohon apa aja? Dari pohon apa aja? Terus ada sari bunga apa aja? Terus apa lagi itu? Jadi bunga-bunganya dikumpulin, pohon-pohonnya dikumpulin, ditempelin di kulit. Mana yang bereaksi ke apa namanya, gatal-gatal segala macam? Itulah sumber alerginya. Kalau di Indo kan enggak, cuman karena dibilang faktor iklim, selesai. Gitu. Kembali lagi di Jerman tuh apa-apa rasional, nggak mungkin kayak gini segala macam. Cuman kan Indonesia kita taunya biduran karena itu ya. Betul. Nggak ada alasan lain gitu. Karena memang faktor cuaca, tapi dokternya nggak mau terima. Nggak, ini pasti ada alasan. Keren. Iya, jadi gitu. Pas sampai di sini yang aku kagumnya tuh lebih banyak ke situ. Ada yang kita anggap biasa aja loh, ini penyakit yang udah kita kenal loh. Itu ternyata di sini nggak kenal sama sekali itu apaan ya gitu. Oke, mantap. Kak, kalau di Indonesia tuh penyakitnya yang dipelajari lebih ke tropis sekerang haid gitu, atau penyakit warga tropis atau gimana? Atau lebih ke tropis. Bedanya sama Jerman gimana? Ya kembali lagi kan, apa, kurang pelajari manusia itu nggak cuma sekedar udah kamu tonggok daging, tulang dan segala macam selesai kita pelajarin, enggak. Masih ada namanya fisio, terus ada apalagi bio, sosial. Dari sektor itu, dari faktor 3 ini. Jadi apa namanya, kita juga harus tahu kebudayaannya dia apa, ritual yang dia percayai apa, segala macam itu mengaruhi loh gitu. Jadi apa namanya, kembali ke pertanyaan tadi, iya, jadi di iklim di tempat kita dengan iklim di sini juga pasti beda lah. Di sini kan 4 musim ya, 4 musim, kalau di kita kan 2. Terus juga hewan apa aja yang berpotensi tumbuh. Kalau di kita kan banyak banget tuh, ada ular lah, ada serangga lah, segala macam. Sini juga ada serangga, tapi potensi hidupnya kan cuma kayak 3 bulan, terus mereka juga hibernasi lagi gitu. Jadi apa ya, di sini nggak kenal yang namanya malaria, demam berdarah, apa tuh gitu. Tapi kalau giliran mereka ke tempat kita yang ke tempat mereka di sini, kita malah nggak mempelajari itu. Emang Nafis belajar itu? Enggak, ya belajar dikit banget sih, tapi cuman kayak sekilas doang gitu. Iya kan, karena kita memang nggak ada sini. Apa juga yang mau dipelajarin, orang angkanya aja nggak ada, nggak angka kejadiannya nggak ada. Iya, benar. Paling yang kayak penyakit karena gaya hidup sih, kayak jantung, ginjal gitu-gitu kan, hati lah, hipertensi darah ya gitu lah. Berarti kalau dari gimana Kak? Ya. Kalau dari tempat, maksudnya dari misalnya dari faktor luarnya atau faktor dari negaranya atau budayanya, dari faktor luar gitu, kita kurang sih. Kalau di sini beda banget. Kalau gaya hidup banyak yang kita pelajari. Penyakit karena gaya hidup ya. Kalau penyakit dari faktor luar itu kurang. Kita beda banget dari Jerman. Itu. Kalau orang Jerman tanya gitu ya, apa aja sih biasanya penyakit orang tropis selain kayak malaria, demam berdarah gitu, apalagi Kak kalau yang tipis Indonesian kerang haid gitu? Ya itu dari faktor luarnya lah, kembali lagi. Kalau karena iklim tadi kan, bisa aja asma, bisa aja apa gitu. Terus kalau segala sesuatu yang dari luar, penyakit yang dari luar ya, bukan dari gaya hidup ya. Kalau gaya hidup kan sama aja, paham nggak sampai sini? Iya, paham. Ya, kalau penyakit karena gaya hidup kita sama aja dengan Jerman, seluruhnya sama aja lah. Iya, benar. Gitu kan. Tergantung apa yang kita makan, tergantung dari apa yang kita konsumsi. Tapi kalau sesuatu yang datang dari luar, yang kayak datang dari serangga lah, datang dari iklim lah,
gitu. Itu yang beda kan. Ya kembali lagi, kalau misalnya penyakit apa yang kita dapat dari faktor luar itu dari penyakit yang disebarkan oleh hewan misalnya. Selain malaria, demam berdarah, ada kaki gajah, ada apa lagi? Ada kaki gajah, tahu kan ya? Itu dari nyamuk juga. Dari muntaber, sini nggak ada yang muntaber. Berasa nggak ada deh. Semua tergantung dari luar, maksudnya kualitas air, kualitas pangan, gitu-gitulah. Intinya itu tergantung dari negara kita yang nggak ada di Jerman tuh, itu dari luarnya, bukan dari hidup. Oke. Gitu. Kak, itu sih lebih banyak. Kalau apa ya? Kalau kakak ditanya sama teman-teman yang sedang Ausbildung di Krankenpflege atau keperawatan, atau dari teman-teman yang mau ke Jerman gitu ya, gimana sih tips belajar kakak gitu biar lulus Ausbildung di Jerman gitu? Aku belajar tuh. Belajar sih sesuai apa yang cocok. Kita nggak pernah bisa maksain orang, lu harus kayak gini, lu harus kayak gini gitu, nggak bisa. Ada kan tipikal orang belajar yang kayak Podomoro, kayak gitu-gitu kan, yang belajar 20 menit, 10 menit istirahat, terus 20 menit belajar lagi gitu kan. Ada yang kayak gitu. Terus yang kayak gitu-gitu kan ada tuh teknik-tekniknya. Kalau dicari YouTube banyak banget itu teknik-teknik belajar yang kayak gitu. Tapi kembali lagi, apa yang membuat kita yang mengenal diri kita tuh kita. Intinya itu. Kalau kita terbiasanya sudah belajar yang kayak gimana, misalnya dibikin catatan kecil, terus kita baca-baca kayak gitu, terus cepat masuknya. Ada yang nggak baca, justru dia dengerin cerita temen doang. 1 jam sebelum ujian dia langsung nangkep semua gitu. Sebenarnya tergantung orangnya sih ya. Cuma kalau aku sendiri sih, aku nggak maksain orang untuk sama ya. Cuman aku sendiri sih lebih kayak kembali ke motivasi gitu. Kalau motivasinya tinggi banget sih sebenarnya, pasti ini sih lebih kayak gimana caranya supaya jangan sampai aku nggak lulus gitu. Motivasi dulu dikuatin bener-bener, baru habis itu kalau aku sih lebih kayak bikin catatan-catatan gitu tuh. Catatan-catatan, tapi itu jauh sebelum ujian ya harusnya. Itu selesai dulu, baca sambil dibikin, bukan kerpean ya maksudnya, bikin catatan-catatan kecil supaya kepala itu di otak itu bisa notice gitu. Gitu. Catatan-catatan kecil, terus apa yang penting aja. Sama ini, aku nggak mau terlalu banyak yang dipelajarin. Justru yang terlalu banyak itu malah, misalnya nih aku udah banyak belajar berapa bab gitu, misalnya 10 bab, yang di ujian kan cuma 3 gitu ya, ngapain belajar ke 7 yang ke 10 nya kan, buang energi gitu. Kita harus tahu memang harusnya sih belajarnya jauh lebih lama juga sebelum ujian kan, kalau misalnya pengen belajar juga gitu. Tapi kalau memang udah mepet nih, misalnya 3 bulan sebelum gitu atau sebulan sebelum gitu, ya udah pelajaran yang pentingnya aja. Kalau misalnya dibilang nanti bab ini yang akan keluar, terus nanti ada logika berpikir lah tentang kasus, misalnya ada kasus ini, penyakit ini, udah fokus itu aja. Lebih kayak mendengarkan gitu. Kalau misalnya dia bilang udah ikutin A, kalau B ya udah ikutin B, ya udah itu aja dipelajarin. Dibikin catatan kecil misalnya kan, misalnya si dosen A bilang pelajarin yang B, dosen B bilang pelajarin yang A gitu, ya udah itu aja. Itu dulu diperkuat, baru nanti yang nggak penting atau yang nggak dibilang tadi yang dipelajarin cuma kayak sliweran doang, kayak cuma dibaca doang gitu. Jadi aku sih lebih kayak ke catatan kecil ya. Catatan kecil sama lebih banyak tanya teman. Biasanya juga teman-teman tentu cari sumber-sumber ujian yang lain, tahu dari mana. Betul. Tapi ya, sisi negatifnya adalah kita takutnya nanti kita campur aduk, jadinya kita lebih takut gitu karena teman-teman kita lebih banyak tahu daripada kita sendiri, jadinya insecure kan. Tapi di sisi lain positifnya, kalau kita tanya teman lain tuh
kita jadi tahu gitu, oh dia cari sumber misalnya dari teman dia yang lulus tahun kemarin, nah gitu. Jadi jadi aku lebih apa ya, lebih bukan curang sih, lebih kayak memanfaatkan keadaan gitu. Kalau misalnya teman tahu ya kenapa kita nggak ini juga gitu, mempersiapkan aja kali-kali ya. Takutnya nanti yang bener yang dia katakan kita malah nggak dengar, padahal kita udah tahu, jadi kesel gitu kan. Jadi ya udah, aku ngambil kesempatan itu untuk dijadiin catatan-catatan kecil aja supaya nanti pas ujian itu basic yang benar-benar dikatain nanti ini nih bakal keluar nih gitu sama dosen, itu udah kuat. Kalau yang sisa-sisanya mah tinggal ini kan, tinggal apa ya, tinggal ngikutin aja gitu. Kalau aku sih tinggal catatan kecil aja sih, dibaca ulang sampai bosen. Mantap. Kalau tips buat teman-teman yang baru mau ke Jerman, Kak? Tips dari mereka yang mau ke Jerman, belajar bahasa aja. Beneran deh, bahasa tuh sumber segala sesuatunya ya. Menurut aku sih ya, belajar bahasanya tuh ya bener sih. Aku dulu waktu datang ke Jerman modalnya cuma A1. Cuman aku udah berwrite di B2 sebenarnya. Bukan B2, jauh banget. A2 soalnya. A2. Jadi aku ngambil kursus di Jakarta waktu itu. Ngambil kursusnya itu yang super intensif lah intinya. Nah itu setiap hari. Jadi selama 3 bulan yang super intensif itu bisa sampai A1, A2-1. Jadi udah masuk A2, tapi aku ikut ujiannya cuma A1 gitu. Untuk persiapan dokumen visa yang ke au pair itu loh. Gitu. Tapi intinya sebenarnya kalau udah siap B1 atau B2 di Indo, ketika datang ke sini udah ngerti gitu. Walaupun mungkin masih adaptasi ya, pastilah namanya orang baru datang tuh adaptasi. Cuman tidak selama seperti aku dulu yang cuma S1. Jadi banyak hal yang harus dipelajarin, banyak kata yang harus diingat. Belum lagi belajar bahasa daerahnya, kayak daerah Baden-Württemberg ini, bahasa Swedish yang beda banget dengan apa yang kita pelajarin. Cuman akan terbiasa sih pada waktunya. Intinya gini, kalau misalnya udah siap bisa ya B1 gitu, akan lebih gampang gitu langsung loncat. Kalau misalnya datang sini au pair Mädchen, bisa langsung loncat Ausbildung gitu, ngapain FSJ. Kalau datang FSJ di sini bisa lanjut kuliah misalnya kalau dia mau, atau kalau misalnya dia mau Ausbildung ya udah nggak usah kursus ambil ujian bahasa lagi. Itu sih aku bilang sih B1. Terus kalau mau apalagi apa yang harus disiapkan lagi tuh lebih kayak strategi sih. Kalau aku dulu kayak gini, datang tuh bukan blind, maksudnya bukan buta, nggak tahu arah, nggak tahu informasi. Karena aku di sini nggak ada keluarga, jadi aku bertanggung jawab atas diri sendiri ya. Jadi aku cari tahu, kalau misalnya aku nggak berhasil au pair Mädchen, misalnya aku HMW terus mau pulang, atau gue sakit misalnya harus banget pulang ke Indo, apa rencana keduanya nih gitu. Atau misalnya saya au pair Mädchen aku nggak shuffle nih gara-gara keluarganya nggak cocok lah sama aku atau apa gitu kan. Apa nih planning keduanya, itu harus dipikirin loh gitu. Apa nih planning keduanya, misalnya planning keduanya aku taunya FSJ ya, FSJ. Terus kalau misalnya cari au pair baru atau keluarga baru pun tuh kayak harus kemana nih gitu, gimana cara beantragen nih, maksudnya melamar lagi gitu, cari keluarga baru lagi, harus cari website atau grup-grup yang memang tahu gitu pengalaman itu untuk bekal kita sendiri gitu. Nggak ada yang mau nolong selain diri lo sendiri. Jadi harus dipersiapkan strateginya supaya nggak mati langkah lah gitu, nggak menyesal di kemudian hari. Intinya gitu. Jadi harus tahu informasinya, bahasanya disiapin. Jadi itu udah cukup banget sih, bahasa dengan strategi tadi. Itu aja. Kalau untuk bertahan hidup kayak skill-skill dasar, masak dan lain sebagainya gitu, gimana Kak? Ada tips-tips atau?
gimana dulu menyiasati untuk kayak jaga mental biar kita yang punya energi panjang atau nafas panjang biar sampai berjuang sejauh ini, gimana Kak? Motivasi apa gitu? Yang bisa kembali ke motivasinya. Kembali ke motivasinya masing-masing. Kalau Nafis kemarin apa? Motivasinya apa? Mau kerja tinggal di sini? Enggak juga sih. Kalau aku sih motivasinya kemarin adalah aku mau keliling Eropa nih, gitu. Itu intinya pertama, karena aku suka traveling kan. Terus yang kedua, aku pengen jadi perawat yang benar-benar diakui di sini, yang benar-benar digaji sama seperti orang-orang Jerman pada umumnya, jadi nggak dibedain gitu. Itu intinya dua itu motivasi aku banget. Jadi apa namanya? Kembali lagi kalau misalnya aku ngerasa down gitu, pengen pulang, pengen apa, balik lagi udah sejauh ini loh Jo. Kata jangan dong, putar balik tuh jauh loh gitu loh. Jadi ya udahlah, semangat lagi. Akhirnya terpaksa, tapi gimana ya, itulah cara semangatnya. Gitu. Kalau masalah makanan aku nggak pernah jadi masalah ya. Beneran deh, aku waktu oper itu makan nasi bisa 3 kali doang. Iya. Cuma 3 hari doang tahun. Wow. Dalam setahun aku cuma 3 kali doang makan nasi. Bisa dihitung banget. Karena aku anaknya apa ya? Enggak yang nasi banget gitu. Maksudnya enggak harus banget makan nasi. Itu pertama. Terus yang kedua, aku mikirnya gini, aku nggak akan selamanya jadi overmatched. Aku nggak akan selamanya tinggal sama keluarga ini. Aku nggak akan selamanya tinggal di Jerman gitu. Gimana caranya supaya aku bisa ngerasain euforianya Jerman dengan keluarga Jerman tanpa aku ngerasa homesick gitu. Jadi waktu itu aku banyakin waktu sama anak-anak kecil, karena aku suka anak-anak kan, intinya dulu. Jadi anak-anak itu 3 lah, jadi harus apa ya? Aku tuh kayak badan bisa dibagi 3 bisa kali itu. Jadi untuk 3 anak itu gitu. Jadi sibuknya itu untuk anak-anak. Malam-malamnya udah capek aja gitu. Jadi suka lupa gitu, suka tidak insecure lagi kalau misalnya nggak capek di kamar, suka kepikiran gitu kan sama Indonesia. Terus pengen pulang segala macam. Tapi kalau disibukkan, di-distract gitu, di enjoy aja, dinikmatin aja. Gitu. Jadi aku nikmatin tuh keluarganya masak apa aku makan. Jadi nggak pernah komplain kalau masalah makanan. Tapi kalau misalnya pas kangen, paling ke tempat teman gitu pas hari liburnya buat masak bareng. Tapi nggak banyak temen aku waktu itu ya, bisa dihitung jari. Karena aku masih tinggal di desa kan, jadi kayak ya udahlah, daripada jalan jauh-jauh, duit juga waktu itu nggak banyak, ya udah. Iya, ya udah, nikmatin aja. Kapan lagi bisa tinggal sama orang Jerman gitu. Keren. Ini Kak Jo kan udah tahu banyak hal gitu ya tentang keperawatan di Jerman, keperawatan di Indonesia, dan pasti udah melihat kali ya sistem-sistem kesehatan di Jerman maupun di Indonesia. Kira-kira nih, kalau Kakak boleh bermimpi tanpa lihat hambatan dulu ya, mimpi Kakak apa sih ke depan? Aduh. Sebenarnya mimpi basicnya udah kecapai ya, udah jadi perawat kan di Mari, udah kelar juga ujung-ujungnya. Cuman mimpi selanjutnya adalah apa ya? Aku nggak muluk-muluk sih apa? Kalau di Indo kan orang mikirnya di sini tuh kayak mumpung di luar negeri nih harus sampai S2, harus 3 gitu. Aku apa ya? Nggak menjamin gitu loh. Mau S3, S-teler, S apa itu kalau nggak enjoy percuma gitu. Kalau misalnya kemarin aku mau ambil anergenum, terus anergenumnya batal gitu, terus aku depresi tuh gara-gara aku harus banget anergenum. Itu malah bikin menderita nggak sih gitu. Makanya aku di sini sendirian, aku nggak mau gila. Intinya aku mau cari fun, pengen nikmatin aja, ya udah. Jadi kalau misalnya dibilang apa yang harus aku lakukan di sini, aku nggak punya mimpi yang kayak gimana sih. Lebih kayak mungkin aku akan merasakan yang namanya anergenum, nanti aku mau coba aja sih. Tapi intinya kemarin kenapa Ausbildung aku approve, maksudnya nggak aku selesai, nggak putus tengah jalan. Jadi kan aku rencananya kemarin mau putus tengah jalan karena sambil mempersiapkan anergenum. Ternyata dalam perjalanan
Ausbildung aku nggak putus, aku lanjutin dengan pertimbangan ya udah yang penting visaku aman dulu. Kalau masalah anerkeno kan bisa nanti lah intinya gitu. Iya, dan nggak harus keburu-buru juga gitu. Betul. Jadi aku mikirnya ya udah aku Ausbildung dulu aja supaya visa aku aman, supaya aku bisa tinggal di sini. Kalaupun misalnya aku ambil anerkeno nih habis lulus Ausbildung, terus kalau misalnya itu lulus, ya udah jadi perawat juga tetap intinya, tapi bukan perawat lansia aja, lebih kayak perawatnya bisa kemana-mana, bisa ke rumah sakit jiwa, kayak mau ke rumah sakit umum sama aja nggak apa-apa, yang penting bisa masuk aja gitu. Terus statusnya di sini bukan perawat Ausbildung lagi, jadinya perawat S1 gitu. Itu paling pengen ku coba. Kalau misalnya pun nggak lulus itu, lulus anerkeno, ya udah gitu. Aku yang penting di tangan udah fakah, udah selesai gitu. Tenaga ahli ya. Itu udah kayak batas aman, iya. Tenaga ahli keperawatan lansia. Gitu. Kakak dulu udah aman visanya juga gitu. Dulu waktu di Indonesia udah perawat ya. Kenapa sih kakak pengen jadi perawat gitu? Apa sih ada peristiwa tertentu atau ada motivasi besar kenapa pengen banget jadi perawat kak? Mama aku perawat. Oke. Jadi terinspirasi. Kenapa? Jadi terinspirasi gitu. Sebenarnya motif dekat kita tuh orang tua nggak sih? Iya, I know. Iya nggak sih? Betul. Kalau apa-apa tuh, iya kan? Dari kecil aja kita tuh kayak ngelihat role model kita tuh kalau orang tua kan. Nah kalau aku tuh sebenarnya aku sadar gitu tentang talenta yang ada dalam diri aku. Dulu aku di Banjarmasin tuh lebih kayak lebih ke broadcasting ya, lebih kayak presenter, lebih kayak penyiar radio, terus lebih kayak nulis artikel gitu di majalah-majalah, suka kayak gitu. Tapi nggak tahu ya kenapa itu jadiin hobi aja gitu, hobi yang bisa menjadikan duit gitu. Tapi itu cuma sekedar tambahan. Intinya adalah nggak tahu ya, aku pengen terjunnya itu ke bidang dua itu, antara ke bidang kesehatan sama bidang yang broadcasting tadi. Cuman yang karena aku dari daerah juga ya, maksudnya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan itu kurang begitu menjanjikan lah pekerjaan seperti itu, hanya sekedar hobi aja. Jadi apa yang bisa membuat tetap survive ya udah itulah, jadi ngambil kesehatan. Karena pengalaman dari mama ya sendiri ya, kalau misalnya sakit tuh jarang masuk rumah sakit. Karena udah tahu sendiri pencegahannya kayak gimana, obatnya apa aja, karena mak sendirinya kan. Jadi ya udah santai gitu. Jadi mikirnya kalau someday suatu hari nanti gitu memiliki keluarga sendiri, terus cepet-cepet ke dokter gitu. Mantap. Gitu aja motivasinya, nggak yang tinggi-tinggi amat. Motivasinya aku tuh lebih kayak gitu sama gini. Mama aku kan perawat ya, maksudnya dia bukan D3, dia juga bukan S1. Jadi zaman dulu tuh SMK keperawatan namanya. SPK, sekolah keperawatan atau apa gitu. SPK namanya. Nah, terus dia nggak lanjutin itu sekolah formalitas kayak D3, S1 tuh nggak lanjutin. Jadi zaman dulu SPK tuh udah kayak cukup gitu. Nah sampai mama aku udah sampai ke kepala ruangan kayak gitu-gitu. Terus sekarang karena akreditasi rumah sakit, jadi dia harus turun jabatan di medical record. Jadi kayak rekam medisnya pasien-pasien gitu. Jadi dia kayak ngoreksi doang gitu. Tapi ya udah, bentar lagi kan dia pensiun gitu. Nah intinya adalah saat itu aku mikir kalau mamaku aja udah sampai ke jabatan seperti itu loh dalam hidupnya, pencapaiannya dia segitu loh gitu. Jadi aku harus nih di atas mamaku gitu. Dulu kayak gitu aja waktu harus nih di atas dia gitu. Malah mikirnya ya harus dokter lah, harus segala macam. Sadar diri lah ya, duitnya nggak ada. Ya udah, kita bangun aja, jangan mimpi-mimpi gitu. Ya udah bangun lah, akhirnya mikirnya ya udah perawatan, tapi ya faktornya S1. Dulu nggak mikir tuh ke Jerman tuh segala macam, nggak mikir. Cuman pas udah di semester 2 gitu, semester 2 atau semester 4,
aku lupa prosesnya sih. Itu kita kan kenal yang namanya internet udah zaman di situ ya. Maksudnya udah tahu Facebook lah, udah tahu Friendster lah zaman dulu kan. Nah dari itu ketemu orang-orang, walaupun kita nggak kenal, terus kita bagi-bagi cerita segala macam. Akhirnya tahu kan dari cerita yang kecil-kecil itu, cari di internet, baca blog, akhirnya merambat nih. Tiba-tiba mimpi itu muncul lagi. Gitu. Maksudnya harus lebih dari emak gue nih. Ya udah, lebihnya gue itu adalah gue bisa ke Jerman gitu. Kak, satu pertanyaan terakhir nih. Kalau kakak juga boleh. Kalau kakak ada ini kesempatan gitu ya, mungkin bikin klinik di Indonesia atau apa sih yang menurut kakak, ide-ide dari kakak yang mungkin yang udah dipelajarin dari Jerman dan pengen diterapin di Indonesia itu kayak gimana gitu? Aku sih nggak punya mimpi bikin klinik ya. Cuman apa ya? Kalau Indonesia sendiri itu udah bagus. Maksudnya sistemnya udah sesuai gitu. Sesuai dengan masyarakat kita ya. Cuman mentalnya sih Indonesia tuh yang sorry banget untuk dikatakan. Mentalnya sih, kalau kita kan mentalnya di Jerman ya, maksudnya terbentuk karena orang-orang Jerman, anaknya disiplin, terus segala sesuatunya in order, maksudnya segala sesuatunya tuh sesuai dengan peraturan yang ada gitu kan. Terus juga aku nggak pernah lihat orang kayak korupsi di waktu. Kayak Uberstunde aja tuh mereka ya udah gitu. Tapi kalau kurang dari jam kerjanya mereka udah sewot. Iya nggak kan? Kalau sorry to say deh, kalau di Indo aku pernah punya pengalaman yang kayak susah juga diomongin ya. Maksudnya belum waktunya pulang tuh kayak udah dibudayakan gitu, maksudnya gitu. Maksudnya kembali lagi sebenarnya itu salah tapi dibudayakan jadinya biasa gitu. Jadi apa ya, kalau kita dibikin klinik dari Jerman sendiri tuh bukan sistemnya yang bagus, bukan apanya yang bagus, tapi mental orangnya yang bisa dibentuk, bikin sistemnya bisa berjalan. Jadi mau sebagus apa juga, mau bikin di kota segede apa juga di Indo, kalau mentalnya masih budayanya masih kayak gitu ya susah gitu. Jadi kan itu tadi aku bilang dari waktu ya tadi yang mungkin bisa dicontoh yang dari Jerman. Iya. Terus apa lagi? Waktu, disiplin. Terus apa lagi ya? Tanggung jawabnya sih. Iya kan. Jadi ya bagus sih, maksudnya sekarang juga bagus tanggung jawab maksudnya gitu. Cuma ada mental di mana iya kayak corona aja suruh pakai masker aja susah gitu kan. Terus di rumah aja susah. Kalau kita kan dikasih misalnya di nggak dikasih hukuman pun kita nerima gitu, ya udah di rumah gitu. Tapi di Indo mau dikasih hukuman kayak apa juga masih ada kan orang yang nggak mau dengar kayak gitu. Ya gitulah, susah juga mau dibikin kayak gimana juga kalau mentalnya dan kesiapan masyarakatnya tidak sesiap kayak Jerman ya. Mau sistem kayak apa dari Jerman dibawa ke negara Indonesia nggak akan jadi. Akan jadi. Orang sekelas B.J. Habibie aja nggak bisa, apalagi. Bener. Aduh, mimpi gue tuh jangan tinggi-tinggi deh. Jadikan diri sendiri jadi versi lebih baik aja tuh kayak susah gitu. Gimana mau bangun satu negara? Nggak bisa. Ada pesan-pesan terakhir buat teman-teman atau ini dalam untuk podcast kali ini, Kak? Kesan apa ya? Pesan supaya mereka apa ya nggak tahu deh gue. Intinya gini, pesan untuk kalian yang mendengarkan podcast hari ini, semoga nggak bosen ya pertama. Terus yang kedua, maafkan kalau jawabannya menyinggung hati perasaan kalian karena ini kenyataan apa yang gue rasakan, intinya gitu kan. Podcast ini santai ya kan. Yeah. Terus apa lagi ya,
Kalau kalian punya mimpi misalnya ke luar negeri, jangan takut dipandang berbeda, karena pengalaman lagi yang berbicara sekarang. Waktu itu aku kuliah, aku nggak ngomong sama siapa-siapa ya mau keluar negeri apa segala macam. Takutnya apa? Budaya orang-orang sekitar aku tuh ya kurang lebih lebih mencemooh gitu orangnya. Oh nggak sih istilah kayak gini? Alah, ngomong aja bahasa Inggris, makan ikan asin gitu kan? Pernah dengar nggak istilah kayak gitu? Yang kayak gitu tuh sering banget, sering banget. Apalagi aku ngambil ekskul lagi apa sih namanya, ekstra kurikuler ya di kampus, ngambil bahasa asing kan. Bahasa asingnya tuh lebih ke bahasa Inggris sebenarnya. Bahasa Inggrisku kacau sekacau-kacaunya, cuma karena aku pede mungkin dosen aku seneng gitu. Maksudnya speak up, try to speak gitu. Yang penting tuh ngomongnya kan. Nah itu aja masih ada aja yang nyinyir, masih ada aja yang bikin kita down gitu kan. Cuma ya udah, aku pikir bukan mereka yang menentukan mimpi aku mau kemana, kan aku sendiri. Jadi kalau misalnya aku mau kemana dan segala macam, mereka nggak tahu prosesnya, tapi hasilnya nanti mereka akan lihat. Tapi jangan justru malah itu membuat mereka kepedean gitu. Wah lu kayak gini karena gue ngomong gini ya gitu. Nggak usah, jalanin aja. Maksudnya ini mimpi kamu, hidup kamu, jadi jalanin aja. Sesusah-susahnya orang mikir ya udah, yang penting kamu jalanin, have fun. Kalau misalnya pun gagal ya udah, yang penting hidup gue nggak rusak kehidupan orang gitu kan. Yang namanya proses kehidupan orang kan masing-masing, ya udah jalanin aja apapun mimpinya gitu, apapun keinginannya gitu. Mantap. Wow, sekali ya obrolan santai kita hari ini. Lumayan santai tapi berat saya ya Bu ya. Tapi luar biasa lah kan Kak Ju. Semoga bisa membantu teman-teman kita yang cari informasi tentang perawatan di Jerman atau tentang Ausbildung ya. Jadi ini kita ngobrol dari pengalaman hidup kita gitu kan ya, yang lebih real. Iya. Dan ya, pengalaman dan faktaan ya Bu ya. Oke. So ternyata obrolan kita sudah mencapai 1 jam lebih. Terima kasih tak terhingga kepada Kak Jo yang sudah memberikan banyak sekali cerita-cerita indah yang semoga bisa berguna untuk teman-teman semua. Kalau mungkin belum berguna saat ini, semoga di lain waktu atau di lain kesempatan, semoga apa yang sudah terucapkan menjadi benih-benih untuk menjadi penyemangat bagi para pemimpin lainnya. Oke. Dan dari saya, amin. Dari saya, mohon maaf juga kalau banyak salah kata. Sebagai wawancara, mungkin ada yang salah ngomong, salah motong gitu. Semoga dimaafkan dan wish you next time. Cheers.